Karena dia mau dicabut nyawanya, Musa pun langsung tonjok malaikat ini. Cas, begitu. Langsung copot matanya. Masya Allah. Kisah ini, maka mu'allif rahimahullah, maka dia tetapkan, dia sebutkan dalam bab akidah. Dalam masalah akidah. Lianna ba'dal mubtadi'ah angkarahu. Karena sebagian ahlul bid'ah, ahlul ahwa, sahabil hawa, mereka mengingkari tentang kisah ini. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad bab as-sam'iyatu, tentang berita-berita yang ditetapkan dengan riwayat, dengan syariat, bukan dengan akal. Atau ini termasuk hal-hal yang memang terkadang tidak memang masuk akal. Yang pertama pembahasan tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, termasuk di antara mukjizat Rasulullah, mukjizat yang agung dan mulia. Kemudian al-amru tsaniyu, maka kata beliau al-muallif tentunya pada poin ke-56 ya, dan diberikan syarah oleh beliau Syekh Ibnu Utsaimin. Dan perkara yang kedua, berita-berita langit, berita-berita riwayat ya, yakni maji malakul maut ya, maji'a malakul maut ila Musa alaihi salam, datangnya malaikat maut. Jadi kalau nama-nama yang kita ingat dulu, kita belajar dulu, itu Israel ya, itu tidak ada penyebutan itu ya, tapi yang betul lafadznya adalah malakul maut, sebagai berita dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi. Artinya apa? Malaikat yang memang diperintahkan oleh Allah untuk mengurusi daripada kematian setiap makhluk Allah yang bernyawa, yang mencabut nyawa, malakul maut. Ini datangnya malaikat maut, sebagaimana semua kita akan mati, ya kan? Dan itu sebuah ketetapan Allah, dan itu adalah takdir Allah, ajal ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian, siapapun. Bahkan malakul maut pun juga akan mati, tapi di terakhir dia, setelah memang makhluk Allah yang bernyawa semua sudah meninggal, ya kelanjutan dia. Karena yang semua makhluk Allah pasti mati, kecuali Allah Jalla wa Ala, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup dan berdiri sendiri dalam mengurusi seluruh urusan makhluknya. Ya, na'am. Dan kematian itu secara umum ya orang takut, khawatir. Ya, sebagaimana Allah ingat kita, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala pun sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Jum'ah, kul katakan, sesungguhnya kematian yang kalian maunya lari, ya kan? Jelas. Tapi apa? Tafirru minhu fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan tetap menjumpai kalian. Makanya Allah ingatkan dalam surah yang lain, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, dimanapun kalian berada, kematian pun akan tetap menjemputmu walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Subhanallah. Makanya thumma turaddun, kalian akan dikembalikan kepada Allah, ila alimil ghaibi wasyahadah, zat yang mengetahui hal yang gaib dan yang nampak. Ya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, akan diberitakan seluruh apa yang dulu pernah kalian perbuat. Ya, apapun. Nih, malaikat ini giliran malakul maut, dia mendatangi Musa. Ja'a malakul mauti
bisurati insanin ila nabiyillah Musa alaihi salatu wassalam. Malaikat maut ini mendatangi kepada Nabiullah Musa. Tapi ketika dia mendatangi Nabiullah Musa bisurati insan, ya, bentuknya dia manusia. Jadi dia menjelma manusia. Tentu dengan izin Allah, ya. Jadi bukan karena karepi sendiri. Malaikat adalah makhluk gaib. Makhluk gaib yang tidak ada siapapun yang bisa melihat, ya, kecuali Allah dan para rasulnya yang memang Allah pun berikan ranah untuk mengetahui. Jin juga begitu. Maka jin pun juga akan menjelma dengan kehendak Allah. Apapun dia akan menjelma. Ya enggak? Penjelmaan ini, penjelmaan itu. Nah, itu memang begitu dengan izin Allah. Ya. Nah, jadi dia bentuk manusia. Jin juga bisa bentuk manusia, bentuk orang tua kita, bentuk siapapun. Bahkan dia pun bisa menjelma bentuknya Nabi Ibrahim. Bisa bentuknya Sunan Kalijaga. Bisa bentuknya Nabi Khidir. Itu jin bisa. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang tidak bisa. Karena itu memang sudah, ya, nggak mungkin tidak bisa. Nah, di kekhususan itu, ya. Tapi apapun bisa. Nah, oleh sebab itu ketika ada orang ngomong aku ketemu ini, ketemu itu, ya perlu dipertanyakan. Takutnya itu jin. Nah, itu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini malaikat berbentuk manusia. Untuk apa dia? Liyaqbidu ruhahu. Dia untuk apa? Mencabut nyawanya Musa. Ya, sebagaimana, ya, tugas dia. Karena malaikat itu, ya, rasul, utusan Allah, yang memang secara tafsil rinci, ya, memang ada tugasnya masing-masing, kan. Jibril, Israfil, ya, Mikail, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, ya. Jadi itu. Nah, untuk cabut ruhnya siapa? Musa. Fala tumahu Musa fafaqa'a ainahu. Karena dia mau dicabut nyawanya, Musa pun langsung tonjok malaikat ini. Cas, begitu. Langsung copot matanya. Ya, ajib kan? Loh, ini kisah yang disebutkan ini, kalau ini benar, bukan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani baru tidak benar. Kalau Syekh Abdul Qadir karena Sultanul Aulia, katanya bisa nahan orang mau dicabut karena datangnya Syekh Abdul Qadir Jailani tidak jadi. Itu tidak ada, ini kisah-kisah yang dhaif, kisah-kisah yang persebaran, bahkan itu maudhu. Nah, ini kisah Musa antum tahu. Ya. Nah, jadi itu. Faraja al-malaku ilallah. Malaikat pun balik kepada Allah, mengadu. Maka kemudian malakul maut mengatakan, arsaltani ila abdun la yuridul maut. Ya Allah, engkau perintah aku, engkau utus aku kepada hamba yang tidak mau mati, belum mau mati dia. Kalau dipikir kisahnya lucu, ya. Tapi ini Musa, ya, Rasul. Faraddallahu alaihi ainahu. Allah pun mengembalikan mata dia. Maqala, dan kemudian Allah pun berfirman, irji' ilaihi, kembalilah kamu tetap kepada Musa. Wa qul lahu, katakan kepada dia, yadahu, agar dia letakkan tangan dia ala matnus thawr, ke punggung, yakni sapi. Ini thawr baqarah. Kalau baqarah ini, thawr ini sapi ya, jantan, ya. Nah, ya, pokoknya sapi. Jadi seperti itu, supaya dia letakkan tangannya. Jadi itu sebagai bentuk kafarat. Jadi habis nonjok malaikat tadi. Taib. Kemudian falahu bima ghatta yadahu bi kulli sya'ratin sanah. Maka bagi dia, maka dengan apa yang dia kemudian tenggelamkan, masukkan tangannya tadi, maka setiap bulu maka dinilai apa? Sanah, 1 tahun. Faqala Musa tsumma madza? Kalau sudah seperti itu apa? Baru kemudian malaikat mengatakan, ya setelah itu ya sudah, tsummal maut. Kemudian kau mati. Qala fal'an, maka sekarang
Maka sekarang fasa'alallaha ayyudniyahu minal ardi al-muqaddasah ramiyah hajar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam falau kuntu thamma la ra'aitukum qabrahu ila janibit tariq indal kithibil ahmar. Ini hadis akhraj Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah. Hadisnya muttafaq alaih. Tidak diragukan. Dari sahabat Abu Hurairah. Maka kemudian Musa pun minta kepada Allah agar dia kemudian dikubur ayudniyahu di bumi yang suci, ya, yang ramiyah hajar, yang di sana pasir, bebatuan, ya. Dan kemudian Nabi mengatakan, seandainya aku waktu itu di sana, sungguh aku akan perlihatkan kepadamu tentang kuburannya di samping jalan yang dimana endal kithibil ahmar, di sisi gunung pasir yang berwarna merah. Wallahu alam, begitu ya penyebutannya. Wa hadzal hadits tsabitun fi sahihain. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Bahkan disebut dalam kitab dua sahih ulama al-hadis terbesar. Imam al-hadis terbesar, Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya. Wa inna ma athbatahu al-muallif fil aqidah. Masyaallah. Kisah ini maka muallif rahimahullah, maka dia tetapkan, dia sebutkan dalam bab akidah, dalam masalah akidah. Lianna ba'dal mubtadi'ah ankarahu, karena sebagian ahlul bid'ah, ahlul ahwa, sahabil hawa, mereka mengingkari tentang kisah ini. Mu'allilan dzalik, dan hujjah ilat mereka, alasan itu, bi annahu yamtani, kata mereka, ya enggak mungkin lah anna Musa yaltimul malaka, ya, atau ya, masa Musa ninju atau mukul malaikat maut. Nah, itu mereka begitu. Ya, wa nuraddu alaihim, maka kita pun bantah mereka bi annal malak. Nah, ini kenapa? Karena waktu itu malakul maut ata Musa bi surati insan. Karena ketika itu dia datang kepada Musa berbentuk apa dia? Manusia. La ya'rifu Musa man huwa. Musa tidak kenal siapa dia. Ya, coba antum pun juga gitu kan? Bisa dia orang datang, aku mau bunuh engkau. Apa antum dia diam aja? Ya silahkan. Masa begitu? Oh tak doku kok. Itu kan begitu tuh. Ya kan begitu zahir kan? Kan seperti itu. Nah, belah ini nyawa mau dicabut. Kan gitu. Naam. Jadi itu. Jadi Musa kemudian malaikat tadi berbentuk manusia, sehingga Musa pun tidak kenal siapa dia. Ya. Kemudian dia telubu minhu nafsuh. Dia pengen jiwanya lagi. Loh, bayangkan antum apa enggak? Kalau ibaratnya penyamun ya harta penyawa. Begitu ya. Kalau itu penyamun jelas tergantung antum. Ya kan gitu. Nah, maka famuqtadha wala tabi'ah al-basyariyah, dan tentunya itu adalah sebuah hasil dalam arti apa? Konsekuensi tabiat manusia, ya enggak? Iya. Ayudafi'a al-matlub an nafsih. Ya tentu dia akan menolak dong. Oh, yang diminta adalah dirinya, jiwanya, nyawanya. Nah, itu tabiat manusia kan jelas seperti itu ya. Nah, kenapa tadi malakul maut berbentuk manusia? Walau alima Musa annahu malakul maut atau malak, lam yaltimhu. Seandainya memang Musa tahu dia malaikat maut, ya memang itu utusan Allah. Ya enggak mungkin dia akan nonjok, akan mukul. Gitu kan? Walidzalika istaslama lahu fil marrah tsaniyah hina jaa bima yadullu anhu min indillah wa huwa i'tahu mahlah min as-sinin biqadri ma tahta yadahu min sya'ri thawr. Ya. Artinya seandainya Musa pun tahu tidak akan mukul, dan setelah itu kemudian dia pun pasrah kan, di pada yang kedua kalinya ketika malaikat datang, dan kemudian jelas bahwa itu dia datang dari sisi Allah, utusan Allah, malakul maut, maka pun juga bahwa i'ta'uhu, dan kemudian dia diberikan tangguh dari beberapa tahun, ya, sesuai dengan apa? Ketika
tangannya diletakkan di bawah bulu daripada lembu atau sapi tadi. Artinya memang di situ disebutkan ada beberapa tangguh, nggak langsung ya. Jadi seperti itu, dan kemudian diberikan sesuatu penjelasan oleh siapa tadi? Naam, oleh malakul maut. Naam. Kata beliau Syekh Fauzan, inilah berita-berita yang wajib untuk diimani. Kisah Musa bersama malaikat maut. Musa bin Imran alaihi salam kalimullah. Musa ini Rasul kalimullah, Rasul yang terbaik di antara Bani Israel. Jadi Rasul yang terbaik di kalangan Bani Israel itu Musa. Padahal antum tahu Rasul Bani Israel itu banyaknya, jumlahnya lebih banyak daripada yang lain. Dari dibanding apa? Dari Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Lebih banyak. Sehingga ayat-ayat itu banyak Allah Tabaraka Ta'ala bagaimana memuliakan tentang kaum Bani Israel. Dan ya, jadi sampai demikian bagaimana keutamaan mereka. Dan kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran banyak tentang kisah-kisah Musa dengan kaumnya, ya enggak? Masya Allah banyak sekali diulang-ulang dimanapun, ya. Itu tentang bagaimana Rasul Bani Israel, dan termasuk tentang kisah Musa. Bagaimana tentang datangnya Musa awal, atau ketika proses Musa itu baru proses lahir di masa Fir'aun, ya enggak? Itu kisahnya banyak sekali ya. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah juga disebutkan, di dalam surat yang lain disebutkan, ya. Sampai kemudian Musa kemudian dihanyutkan di sungai, ya enggak? Itu kan kisahnya seperti itu, bentuk penjagaan Allah. Justru diterima musuhnya sendiri. Begitu kisah panjangnya. Kemudian sampai bagaimana ketika dia menjadi muda, kemudian proses ketika itu dia habis nonjok di antara ke orang-orang keluarga yang masih ada hubungan dari Bani Israel, akhirnya kemudian dia lari, dan kemudian dia diterima oleh Nabi Syuaib, dan berikutnya ya. Naam. Jadi itu. Ja'ahu malakul maut, suratul rajul. Nah, bentuknya seseorang. Ibtala, pemtihanan. Dan itu tentunya adalah ujian dan cobaan. Maka dia mengkhabarkan akan mencabut nyawa. Fi surah rajul. Akhirnya dipukul sama Musa. Kenapa? Ya cemburu Musa terhadap dirinya. Ya. Jadi kenapa? Li'anna Musa alaihissalam kana ghuyura. Dia cemburu terhadap dirinya. Siapa orang tidak cemburu pada dirinya? Ada sifat cemburu. Maka dia memukulnya ala wajhi, wajahnya, akhirnya matanya pun lepas. Maka pergi malaikat maut kepada Rabbnya, dan sebagaimana disebutkan tadi. Ya. Nah, disebutkan di sini lafaz idzab ilaihi faqala lahu yad'u ala jildi thawr, ya, fama asabat min jildi thawr falahu bi kulli sya'rah sana ya'ishuha. Artinya apa? Pergilah kamu kepada dia dan katakan supaya dia letakkan tangannya di kulit daripada lembu tadi. Setiap apa yang terkena dari kulit lembu tadi, maka baginya setiap bulu, maka umurnya 1 tahun, ya'ishuha, maka dia bisa hidup. Artinya tangguh Allah. Datang yang kedua dikabarkan seperti itu. Akhirnya pun dia meninggal, idzan al-an ya Rabb, meninggal dia. Ya. Jadi dicabut dan semisalnya, dan sebab apa tadi dia mukul karena dia tidak tahu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya wa min dzalika, dan di antara itu berita-berita samayat, berita-berita syariat, ya, asyratis saati, artinya tanda-tanda kiamat, waktu tibanya kiamat. Misal khurujid dajjal, ya. Di antara berita-berita ghaibiyah, berita-berita syariat yang memang kita tidak tahu sekarang ini, tapi diberitakan dalam syariat akan keluarnya Dajjal. Itu salah satunya. Wa nuzuli Isa ibn Maryam.
alaihi salam. Ya. Fayaqtuluh. Turunnya Isa. Nanti Isa turun. Dan Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Penduduk bumi enggak ada yang sanggup menghadapi. Wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Nanti akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Wa khurujud dabbah. Akan keluar pula binatang melata. Nanti akan keluar. Kemudian pula berita wa tulu'i syams min maghribiha. Matahari ternyata nanti akan terbit bukan dari timur tapi bahkan dari arah barat. Insyaallah. Washbahu dzalika mimma sahabi an-naql, dan yang semisal serupa itu dari apa-apa yang telah sahih dengannya penukilan atau periwayatannya. Asyarhu syarah. Al-amru tsalitsu, di antara perkara yang disebutkan yang ketiga adalah asyratus sa'ah. Al-asyratu jam'u syartun. Wa huwa lugha al-alamah, tanda-tanda. Was sa'ah lugha al-waqt, adalah waktu. Kalau sa'ah itu adalah waktu, ya, waktu au al-hadir minhu, artinya apa? Waktu yang sekarang tiba, terjadi, ya, itu maksudnya as-sa'ah. Wal muradu biha huna, yang dimaksudnya di sini bahwa tanda-tanda waktu yang datang itu maksudnya adalah waktu datangnya kiamat, dan itu tanda kiamatul kubra, kiamat besar. Kalau kiamat sughra, tanda-tandanya termasuk al-maut, kematian tadi. Adapun fasyaratus sa'ah syar'an, adapun tanda-tanda kiamat secara syariat disebutkan di sini alamatud dalatu ala qarbi yaumil qiyamah. Maksudnya kalau tanda-tanda kiamat itu apa? Tanda-tanda petunjuk atas sudah dekatnya hari kiamat. Sudah dekatnya hari kiamat. Itu tanda-tandanya tadi. Itu maksudnya, yakni tanda-tanda kiamat. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim pada surah Muhammad ayat 18, فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Maka tidaklah yang mereka manusia, hamba-hamba ini tunggu-tunggu. Apalagi kita yang nunggu apa? Illa sa'ah, kecuali memang datangnya yang namanya as-sa'ah, waktu tibanya ketetapan ketentuan Allah. Apakah itu kiamatul sughra, apakah itu kiamatul kubra? Tentunya ya tidak semua. Kalau kiamatul sughra, kematian itu pasti. Cuma terkadang manusia bisa jadi dia akan menjumpai sebagaimana kiamat kubra. Tentunya ya orang yang paling merugi. Karena Nabi mengatakan orang yang paling rugi itu adalah orang yang ketika dia menjumpai Dajjal. Karena tidak ada satupun orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Berat ya. Makanya kita diperintah berlindung saja. Jadi itu tidaklah mereka yang tunggu-tunggu kecuali apa? Datangnya as-sa'ah. Anta tiyahum baghtah. Bahwa datangnya as-sa'ah, kiamat itu, maka secara tiba-tiba. Kadang-kadang tidak permisi, tidak kulun-wun. Ya. Nah, kematian juga begitu kan? Ada enggak kematian yang permisi lu dulu? Permisi ya. Ya kalau tadi kisah yang pertama karena malaikat mau datang ke Musa, permisi cocok. Karena berupa manusia. Ya secara umum kita tidak tahu malaikat. Kapan datangnya kematian kita? Karena yang tahu adalah Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada siapapun jiwa atau manusia yang tahu apa yang akan terjadi hari esok,
juga siapapun yang nggak ada tahu di mana dia akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Nggak ada yang tahu. Kalau andai kata kita belum milih, ya milih enak berarti, milih yang enak kan? Iya. Tahu kamu sebulan lagi meninggal, was, yuk bulan yang enak-enak tidak mau dia, makanan yang zen-zen tidak mau sudah. Dia sudah tahu mau meninggal untuk apa, ya ibadah saja kepada Allah, kan begitu. Nggak ada bedanya sama dengan orang yang ketika divonis oleh dokter saja, walaupun dokter hakikatnya juga nggak tahu kematian asalnya, tapi karena sakit stadium sekian, kelihatannya menurut hasil penelitian sakitnya ibu, sakitnya bapak ini ya ada kesempatan sekitar 1 bulan. Apa bayangkan antum? Terus apa lagi? Ya kan? Padahal ternyata umur yang tahu adalah Allah. Dia menempuh istilahnya pengobatan yang syar'i. Akhirnya dia pun habiskan untuk ibadah kepada Allah, umroh. Kemudian ketika itu hanya menangis, meratapi dirinya, banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla karena nggak ada lagi umur, kira-kira hanya 1 bulan. Otomatis ketika sudah menyelesaikan, dia umroh berapa, kemudian program berapa hari, kan sudah habis lagi. Ada orang melihat, kenapa ibu ini demikian dia ceritakan, loh, kenapa di depan ibu itu bukankah ada air yakni Zam-Zam, yang Rasul pun menyatakan ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung orang meminumnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala, ya, wa sifaan kan kulli da'in wa saqmin. Kan begitu doanya. Udah minum terus. Pulang selesai umroh, dia pulang, maka takdirkan Allah, ternyata penyakit kankernya itu hilang ketika sudah di ini. Lah siapa yang tahu? Padahal dokter. Nah, itu masya Allah buat dia. Dan begitu ya jangan sampai kemudian dia tambah senang lagi, lupa dengan Allah. Memang biasa manusia begitu, ketika dalam kondisi dia emergensi ingat sama Allah. Saat kita sudah diselamatkan lupa lagi sama Allah. Nah ini na'udzubillah min dzalik ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini tentunya datangnya tiba-tiba, enggak ada yang permisi. Faqad jaa asyratuha, maka sungguh telah datang tanda-tandanya. Ya, wa dzakara al-muallifu min asyrati sa'ati ma ya'ti. Maka muallif al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab Ulum-Atul I'tiqad al-Hadi ila Sabilir Rasyad, maka beliau menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat sebagaimana berikut di bawah ini. Yang pertama beliau sebutkan khurujud dajjal. Ya, khuruj dajjal. Itu yang disebutkan. Taib, kita sebelum ke sana coba kita lihat dulu bagaimana Syekh Fauzan, karena di sini juga ada tambahan supaya ada faedah. Ya. Alamatu qiyamuha wa qarbu hudutsuha. Ya, alamatu qiyamiha wa qarbi huduthiha. Artinya tanda-tanda yang disebut asyarat itu tanda-tanda tegaknya terjadinya dan dekatnya terjadinya. Fa anna lahum idza ja'atkum dzikrahum. Maka bagaimana bagi mereka ketika datang kepada mereka dzikrahum, peringatan buat mereka. Itu maknanya begitu, sudah datang berarti. Idza qamatis sa'ah falaysa lahum majal lil imani wat tasdiqi yani hina dzak wa la yaqbal minkum taubah. Jadi kalau sudah betul-betul ditegakkan apa namanya kiamat, ya, maka tidak ada lagi jalan, kesempatan lagi dia untuk beriman. Sebagaimana tadi, kalau sudah rohnya di dekat sini, diterima tidak taubatnya? Ya tidak. Ya, demikian pula apa? Tidak ada pembenaran ketika itu, tidak akan diterima taubat dia. Sebagaimana tadi, maka innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah ini akan menerima taubat hambanya sebelum nafas atau ruh ada di sini. Sehingga taubatnya Fir'aun juga diterima. Sudah tinggal sudah tinggal mati, baru dia amantu bi rabbi Harun wa Musa. Aku baru iman sama ya, percuma. Jadi sudah terlambat. Jadi seperti itu. Dan tanda-tanda kiamat itu katsiratun, kata beliau, kata Syekh Fauzan, minha al-alamatul ula. Ada banyak sekali di antara tanda-tanda yang pertama. Wa minha al-mutawassithah, ada tanda-tanda tengah-tengah. Wa minha al-akhirah, ada tanda-tanda yang akhir. Amal ula faqad hasalat wa intahat. Adapun yang pertama tentunya sudah terjadi dan itu hilang. Wallahu alam.
Salah satunya apa? Kata beliau, tanda yang pertama, minha yakni bi'asatin nabi, ketika diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu sudah tanda. Tentunya wa bi'asatun nabi SAW min asyratis sa'ah. Ketika diutusnya Nabi itu sudah tanda-tanda ya kiamat. Karena Nabi kan penutup para nabi. Ya. Li'annahu nabiyyus sa'ah alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah nabi as-sa'ah. Makanya beliau pun sebutkan dalam hadis, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain wa syara bi asbi'ai as-sababah wal wusta. Sebagaimana hadis disebutkan di sini, akhrajul Bukhari wa Muslim. Ya, dari hadis Anas di dalam bab al-fitan wa asyratis sa'ah. Jadi Nabi ketika itu mengatakan, aku diutus oleh Allah. Antara aku dan kiamat hanya 2 jari-jari ini. Nah itu tanda pertama kata Syekh beliau. Ingat, jadi ternyata diutusin Nabi sudah tanda kiamat. Karena aku diutus oleh Allah, antara aku dan kiamat antara 2 ini. Beliau isyaratkan 2 jari, as-sababah wal wusta. Nah, ya, jadi ini. Jadi gimana? Dekat apa jauh ini? Ya dekat banget. Dan usia Rasulullah SAW kan juga pendek. Nah ini kata Nabi. Ya, ayat Nabi Sa'ah alaihi salatu wassalam. Maka beliau adalah disebut Nabi Sa'ah, Nabi tanda-tanda kiamat. La nabiyyun abdah. Ya. Sebenarnya ini la nabiyyun ba'dah mestinya. Tidak nabi setelah beliau ila antakum as-sa'ah, sampai terjadinya kiamat. Wa ma hadatha min al-futuhat wa intishar al-islam kullu hadha min alamatis sa'ah. Dan di antara tidaklah dan sesuatu yang terjadi yang sudah didapatkan dari kemenangan-kemenangan. Nabi dapatkan kemenangan sehingga negara 2 superpower, ya kan? Romawi, Persia, ya sudah semua ditaklukkan. Walaupun tidak di masa Nabi, di masa kemudian Umar ibn Khattab, ya enggak? Masa Uthman ibn Affan, Masya Allah. Ya, wangtishar al-Islam, dan Islam sudah menyebar kemana-mana. Ya enggak? Sampai ke Spanyol, sampai sudah Masya Allah kan. Begitu. Kullu hadha min alamatis sa'ah. Semua itu di antara tanda-tanda as-sa'ah. Sehingga intisar al-Islam intishari fil arti kullu hadha min alamatis sa'ah li'anna Rasulullah SAW akhbar an dhalik. Sehingga Islam ketika diberikan pertolongan oleh Allah, kemenangan, kemudian menyebar kemana-mana, dan semuanya tanda-tanda as-sa'ah, karena Rasul pun menghabarkan tentang itu. Ingat tadi apa? Tentang tanda yang al-ula, yang pertama. Sudah lewat, bukan di masa kita. Ya, masa kita sudah masa babak belur, ya kan? Kalau dulu di masa Rasul, sebelum Rasulullah SAW, dan dulu para salaf, sebelum menyerang sebulan sudah takut. Nah kalau kita, yang takut kita. Kebalik ya? Nah, kebalik. Umat Islam yang keder duluan, takut duluan. Kalau dulu, nah kalaupun berani, badannya bonek, badannya nekat, pakai ya kaji kebal. Ya enggak? Iya, kayak kan kebal, padahal tidak kebal. Tapi sama bom juga takut. Nah, kenyataannya begitu. Nah, ini yang ini. Kenapa? Ya tauhidnya, akidahnya kita yang jauh. Akidah tauhid kita yang jauh. Ya, mesti harus lebih kuat kaum muslimin. Wa alamatul mutawassithah wa hiya katsirah jiddan. Wa tahaddath ajaib al-wahidah. Ya, talul ukhra. Wa nahnu na'ish fi umurin tatajaddad wa tahaddath ajaib al-an. هذه من علامات الساعة. هذه المخترعات، هذه الصناعات، هذه اتصال السريع، هذا من علامات الساعة. وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من تقارب البلدان وكل من علامات الساعة وقد حدث. Di antara tanda yang tengah apa banyak sekali, sehingga kita tahu yakni hal-hal yang menakjubkan, yang mengiringi yang lainnya, sehingga kita hidup di perkara-perkara yang sudah baru, modern. Ya, banyak di antara hal-hal yang mengagumkan hari ini. Semua macam-macam kan?
Yang dulu belum ada. Ini tanda-tanda. Ya, dan ini sesuatu yang baru. Ya. Ini ya, macam-macam sonaat. Jadi ya banyaknya produk-produk, ya. Macam-macam hadits tisali kita bisa istilahnya apa? Menempuh ini bisa cepat, ya, perjalanan bisa demikian, kan banyak sekali ya. Jadi kalau dulu mungkin onta yang paling ini, sekarang sudah pesawat, ada lagi mungkin apa lagi, kan begitu. Nah, dan ini tanda-tandanya, dan Nabi mengkabarkan otomatis dari dekatnya negeri. Kalau dulu kita harus ke Saudi, wah, berbulan-bulan, ya kan? Tapi sekarang lebih cepat lagi. Ini kata beliau tandanya, dan itu sungguh sudah terjadi. Adapun kemudian thumma ta'ti alamat al-akhirah al-ashrah wa yatatabu. Artinya kalau tanda yang datang yang akhir, dan itu ada 10, dan itu saling mengiringi. Termasuk apa? Beliau awal, ini 10 yang akhir ya. Khurujul Mahdi, Imam Mahdi keluar nanti. Nah, Imam Mahdi ini keluar ya tentunya sebelum Dajjal, ya. Jadi Imam Mahdi beliau simpulkan ini tambahan ya faedahnya. Dan Imam Mahdi bukan kalangan orang Syiah, bukan dari keluarga Isna Asyariyah, Imam Isna Asyariyah, bukan. Jadi yang 12 imam itu bukan, ya. Kalau menurut mereka bukan, tapi min ahli baitir Rasul, min dzurriyyatil Hasan, laisa min Husain. Kata beliau apa? Dari keluarga Nabi sallallahu, dari keturunan Hasan bin Ali, ya, Ibnu Abi Thalib. Ismuhu ka ismir Rasul. Jadi namanya Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad, bapaknya sama dengan bapak Rasul, Abdullah juga. Tapi kalau yang mereka orang Syiah kan beda, bukan? Ya. Maka mereka akan menyebarkan fayanshir al-adl, fayanshir al-islam, fayansurullah bihiddin. Maka dengan sebab dia, maka akan tersebar keadilan, tersebar Islam. Allah akan menolong agama ini, akan terpenuhi bumi ini keadilan. Sebagaimana dulu pernah terpenuhi apa? Kezaliman, ya. Kemudian tsumma fi waqti yakhrujul masih dajjal al-a'war al-kadzdzab. Baru begitu. Yang dimana Allah jadikan di tangan dia fitnah yang besar, wa mihna azimah, hikmah minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu, dan berikut wallahu a'lam. Insyaallah akan baca pada berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.